Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat sore. Kebetulan saya mengambil gambarnya ini sore ya, di rumah saya. Jadi mohon maaf nanti kalau di sekitar kita ada suara-suara yang tidak diinginkan mungkin ya, gitu. Nah, kebetulan sore ini saya ingin membahas sesuatu tentang proses melakukan self tune in. Kebetulan ya, tadi siang kebetulan saya mendapatkan WA dari seorang alumni yang menanyakan tentang tune in. Pak, tune in itu gerakannya seperti apa? Kata-katanya seperti apa? Apakah seperti, kalau seperti setup itu kan ada kata-kata khusus gitu ya. Kalau kalau tapping itu kan ada gerakan-gerakan khusus. Nah, tune in ini apa? Ada kata-kata khususnya kah? Ada gerakan khususnya kah? Nah, itu yang ditanyakan. Nah, kalau tadi sudah sempat saya bahas, nah saya ingin berbagi atau sharing dengan Bapak Ibu terkait dengan tune in ini. Kenapa? Karena memang tune in ini cukup menarik ya. Ketika setup, melakukan set kan ada 3 langkah ya, setup, tune in, tapping. Ketika setup, Bapak Ibu ada kata-kata tertentu yang harus diucapkan, bahkan ada rumusnya mungkin ya. Nah, kalau kalau tapping ada gerakan khusus. Tune in ini kadang-kadang kelewat. Kadang-kadang begitu kita melakukan tune in itu karena ini gerakannya apa ya, ini kata-katanya apa, sehingga akhirnya kelewat begitu saja. Nah, di tune in Bapak Ibu sama seperti fungsi save yang lain, itu ada fungsi kritikalnya, ada fungsi yang dimiliki oleh tune in. Berbeda dengan setup yang ada kata-kata khusus, tapping ada gerakan khusus, tune in memang tidak ada kata-kata atau gerakan khusus begitu ya. Nah, di tune in itu punya fungsi yang sangat strategis yang melengkapi fungsi-fungsi save yang lain di setup dan tapping. Di setup Bapak Ibu memfokuskan apa yang mau di address, apa yang mau di tapping, apa yang mau di save. Nah, di tapping Bapak Ibu langsung fokus ke sana sambil melakukan gerakan tertentu. Tune in itu memang tidak ada gerakan spesifik, tidak ada gerakan khusus. Bahkan tidak ada kata-kata khusus sebenarnya tune in itu. Ingat, tune in itu fungsi utamanya adalah membangkitkan, memunculkan, menghadirkan. Ya, jadi kalau Anda punya masalah tertentu, misalnya sakit fisik ya, anggaplah sakit leher Anda terasa sakit. Nah, tujuan tune in adalah memunculkan sakitnya lebih sakit lagi. Misalnya, kalau Anda gerak-gerakkan begini, sakit leher saya Pak. Oke, rasanya apa? Sakit, pegel atau ngilu? Lebih ke nyeri sih, oke, nyeri. Nah, ketika tune in, apa yang Anda lakukan tergantung masalahnya. Kalau Anda sedang sakit leher, tune in Anda adalah Anda menggerakkan leher Anda gerak-gerakkan. Kenapa perlu digerakkan? Agar sakitnya muncul, agar sakitnya hadir saat itu. Karena kalau tidak hadir, Anda tapping di langkah ketiga, itu tidak efektif. Tidak akan ada terasa perbedaannya, apakah sekarang sudah sembuh atau belum. Misal, Pak, leher saya sakit. Oke, sakitnya ketika apa? Sakitnya itu kalau saya buat nunduk gini. Jadi kalau saya normal begini, itu nggak terasa sakit. Kalau nunduk, baru muncul terasa sakitnya. Nah, berarti ketika tune in, Anda harus menunduk. Tundukkan begini kepalanya. Kenapa? Supaya sakit lehernya muncul. Kalau Anda nggak menunduk begini normal, ini sakit lehernya kan nggak muncul. Anda tapping dengan kondisi seperti ini nggak ada efeknya, nggak ada rasanya begitu loh. Apakah ada perubahan atau tidak? Nah, karena itu Anda perlu ketika tune in itu memunculkan, menghadirkan dengan cara apa? Kalau sakitnya dibuat dengan cara menunduk, berarti Anda harus menunduk. Tundukkan kepala Anda sampai muncul. Aduh. Nah, jangan dipaksa ya, tapi tundukkan. Begitu mulai muncul terasa sakit, nah apalagi yang perlu Anda lakukan, yaitu mulut dan hati Anda mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Jadi, wah ini suaranya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi ketika Anda mulai merasakan sakitnya, begini, hati dan mulut Anda mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Terima, ikhlaskan. Jangan dilawan. Jadi begitu muncul sakit, jangan aduh terus pengeluh, bukan. Yang kita ajarkan ketika save adalah begitu Anda sakitnya muncul, hati dan mulut Anda mengucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Nah,
Ini yang saya sebut di awal tadi, bahwa tune in itu tidak ada gerakan atau kata-kata khusus karena berbeda tiap sakit. Misalnya kalau Anda sakit di bagian tangan, bagian apa ini? Lengan misalnya ya. Lengan saya baru terasa sakit ketika saya gerakkan begini. Nah, kalau gini nggak sakit. Nah, maka tune in gerakannya mengikuti kondisi sakitnya. Kalau sakit bagian fisik ketika dirasakan begini, berarti Anda tune in-nya harus begini. Rasakan, begitu terasa agak sakit, hati dan mulutnya mengucapkan, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Terima. Kalau Anda mengucapkan dengan benar, merasakan sakitnya dan begitu terasa sakit mengikhlaskan, bahkan saat itu aja Anda tanpa perlu tapping, Anda bisa langsung berkurang jauh ini sakitnya. Ya. Nah, agak khusus kalau Anda melakukan ini untuk kasus yang terkait dengan kondisi emosi, masalah emosi. Masalah emosi itu tune in-nya lebih sulit dihadirkan dibanding kalau masalah fisik. Fisik Anda bisa, misalnya punggung Anda sakit. Ketika sakit Anda, apa yang harus Anda lakukan kalau ingin memunculkan sakitnya? Dengan begini Pak, misalnya, dengan ditundukkan begini. Nah, Anda lakukan itu untuk tune in. Ya, begitu terasa sakitnya, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah. Nah, kalau emosi bagaimana caranya? Anda nggak bisa memunculkan dengan gerakan-gerakan fisik tertentu. Untuk emosi, yang paling penting adalah Anda perlu melakukan visualisasi. Ya, apa itu? Anda bayangkan, Anda hadirkan, Anda munculkan peristiwa atau sesuatu yang membuat Anda merasakan emosi negatif itu. Misal, Anda merasa marah, jengkel, dendam gitu ya dengan seseorang, sebutlah X. Saya merasa dendam Pak, marah dengan si X karena X telah menyakiti hati saya, mempermalukan saya di depan umum, misal. Nah, caranya bagaimana untuk bisa tune in pada kasus dendam atau marah pada si X tadi? Caranya adalah Anda menghadirkan, memvisualisasikan. Ingat, visualisasi akan bisa muncul sangat bagus kalau mengandung 3 unsur, yaitu unsur visualnya Anda munculkan, auditorinya atau suara pendengaran Anda munculkan, dan kinestetiknya, gerakan tertentu Anda munculkan. Contoh, dalam kasus tadi, Anda merasa marah pada si X karena si X merasa si X telah melakukan kesalahan pada Anda, mempermalukan Anda di depan umum. Nah, visualisasinya bagaimana? Anda kalau perlu pejamkan mata, boleh pejamkan mata, bayangkan peristiwa itu hadir di hadapan Anda sekarang. Ya, sekarang, betul. Jadi, bayangkan Anda sekarang, saat ini, sedang bertemu dengan si X. Si X ada di hadapan Anda sekarang. Lihat si X, visualisasi, bayangkan ada gambar, ada wujud ya. Bayangkan si X ada di depan Anda sekarang. Dengarkan kata-kata yang membuat Anda merasa marah. Misalnya Anda dihina oleh si X di depan umum. Nah, si X bilang apa? Ulang kembali kata-kata yang diucapkan X pada Anda saat itu, hadirkan sekarang. Anda boleh pejamkan mata, bayangkan si X di depan Anda, ulangi kata-kata itu. Dengarkan kata-kata itu yang diucapkan si X muncul di telinga Anda sekarang. Putar kembali. Dan lihat, rasakan, dengarkan apa yang dilakukan X waktu itu. Misalnya sambil X mengucapkan kata-kata itu, dia menunjuk-nunjuk Anda. Nah, bayangkan, lihat bahwa si X sedang menunjuk-nunjuk Anda. Nah, kemudian rasakan apa yang muncul di hati Anda saat ini. Saat si X melakukan itu di hadapan Anda kembali. Saat ini apa ya? Rasakan marahnya, rasakan dendamnya. Nah, begitu terasa marah, begitu terasa dendam, saat itu tune in Anda justru berhasil. Kalau Anda tidak merasakan ada dendamnya, perasaan berapa sekarang rasa dendam atau marahnya ke X? 5, 4. Nah, begitu Anda visualisasi seperti itu, kalau bisa naik, bahkan saya marah sekali Pak, 10 sekarang kalau bisa. 10 rasa marah saya ke X. Nah, itu udah benar berarti. Yang Anda lakukan dengan tune in udah benar. Tapi kalau belum bisa menaikkan level marahnya, berarti tune in Anda belum berhasil. Ya, ingat, kalau Anda tidak berhasil di tune in, tapping yang Anda lakukan tidak akan berdampak banyak. Ya, satu contoh lagi, misalnya ketika Anda melakukan set untuk kasus berhenti merokok. Ya, penting sekali ketika Anda melakukan set untuk berhenti merokok, selain setup dan tappingnya, tune in-nya adalah membangkitkan keinginan orang itu untuk merokok. Karena itu biasanya kalau kita melakukan set untuk berhenti merokok, rokoknya kita minta, Pak biasanya Bapak merokok pakai apa? Merek tertentu lah, katakan merek X.
Oke, pegang mereknya. Rokok itu Anda pegang, suruh cium-cium. Dengan klien kita mencium-cium rokok tadi, klien kita akan mulai merasa bahwa enak Pak. Seberapa ingin Anda merokok saat ini dengan mencium-cium bau rokok tadi? Wah, ini kalau udah segini 10 Pak. Nah, itu udah bagus. Berarti tune in yang Anda lakukan berhasil. Kalau misalnya dia nyium-nyium ternyata berapa keinginannya? Ya sekitar 5-6. Maaf, berarti kurang. Coba sekarang rokoknya dipegang sambil dimasukkan ke mulutnya. Jangan dinyalakan dulu. Coba disedot-sedot gini, tanpa dinyalakan. Dia mulai merasakan nikmatnya, rasa manis di mulutnya. Oke, berarti kalau dengan Anda menghisap-hisap rokok seperti ini, seberapa ingin Anda merokok? Kalau sekarang udah bisa 9 nih Pak. Nah, bagus. Berarti tune in-nya berhasil. Ya, jadi tune in itu intinya, saya ulang kembali, adalah memunculkan, menghadirkan kembali sakitnya kalau fisik atau rasa itu kalau emosi di kondisi sekarang saat Anda sedang tapping. Indikator tune in Anda sudah berhasil adalah kalau Anda sudah berhasil memunculkan itu. Kalau Anda belum berhasil memunculkan itu, berarti tune in-nya belum berhasil. Anda akan rasakan nanti ketika tapping rasanya tidak akan banyak ada perubahan. Seperti itu. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.